Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari kedua kita bisa bertemu. Saya lihat masih fresh juga. Bangga. Saya jadi bangga kalau melihat di jam-jam sekian masih saja kelihatan terus semangat. Lanjutkan. Mari kita lanjutkan untuk materi pembahasan yang di hari kedua ini. Judulnya di dalam buku kalian itu adalah Al-Dhulmat. Kita akan bahas tentang sesuatu yang membuat hidup kita ini menjadi gelap. Hal-hal yang membuat kegelapan dalam kehidupan kita. Mari kita bahas bersama-sama. Makalah yang akan kita bahas ini makalah yang pernah diungkapkan oleh Khulafaur Rasyidin, sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penerus perjuangan beliau ketika Rasulullah ini sudah Rafiqi. Ketika kanjeng Nabi ini sampun kabundut istilahnya. Cara bahasa Arab sing keren ku intikal ila rafiqil a'la. Atau bahasa Jawa kabundut. Siapa dia? Tidak lain adalah orang mertua Rasulullah. Orang tuanya siapa, Dok? Aisyah. Ini dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Abu Bakar Siddiq ini orang baik, ya. Orang yang dari awal Islam itu diturunkan kepada Rasulullah ini. Abu Bakar Siddiq inilah yang paling awal dekat setelah Sayyidah Khadijah yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan sahabat Abu Bakar ini sempat menemani beliau ketika disuruh untuk hijrah ke Madinah. Ya, terus Sayyidina Ali waktu itu disuruh untuk menggantikan posisi beliau saat beliau tertidur. Masih ingat kalian ceritanya? Itu dijaga super ketat dari berbagai penjuru. Tidak tahunya sahabat Abu Bakar dan Nabi bisa saja keluar dengan mudah, terlena orang kafir Quraisy. Sahabat Abu Bakar mengatakan ad-dhulmat khamsun. Kegelapan artinya sesuatu yang membuat suasana ini menjadi gelap itu ada 5 hal. Sayyidina Abu Bakar sih mereka mau apik, jadi arwah petengan ini ada 5 dari awal diri lebih dari itu, gitu. Gara-gara mungkin tidak kayak bisa gelap berita ya hidup ini, gitu. Gara-gara kita selingkuh uang yang akhirnya hidupmu habis, gitu. Gelap seperti tidak ada. Tapi ini saya tidak Bakar tuh melihat dunia ini yang menyebabkan menjadi suasananya gelap itu ada 5 hal. Ya, 5 hal. Lalu wasyirat atau wasyuruj, lampu penerangnya. Tentu ketika kita dalam kegelapan butuh yang namanya penerang, ya kan? Penerang dari kegelapan yang jumlahnya ada 5 itu juga ada 5 hal. Juga ada 5 hal, ada 5 sifat yang nanti akan menjadi penerang dari kegelapan yang jumlahnya juga ada 5.
pertama, hubud dunia, hati yang tergila-gila dengan kecantikan dunia. Rasa cinta mati terhadap dunia ini adalah suatu kegelapan. Kenapa? Kita mencintai dunia kok membuat suasana hati kita menjadi gelap. Sebab ketika kamu punya rasa cinta habis-habisan terhadap dunia ini, akan bisa membawamu untuk jatuh ke hal-hal yang tidak jelas hal-halnya. Sumpah, gara-gara gue kepengen sate, tidak peduli sebenarnya sate itu sate ini sopo, itu sate kodok, kok kadal, sate bajul, selalu penting bisa kesucian. Tidak tahunya itu adalah daging dari manusia itu sendiri kan saya. Woi saking sempurna nih sejak Juli dong. Gelap mata, apa mana kok sempurna sate dan terjual gelap mata, isosok baku sih beda di. Awal mulanya hanya itu, kita melakukan hal-hal mendorong kita ini untuk melakukan hal-hal yang tidak jelas hal-hal. Lama-lama nanti kalian akan terdorong untuk masuk, berani melakukan hal-hal yang tidak disukai. Dan pada akhirnya tingkat terakhir kalian terbawa, terperangkap untuk berani melakukan hal-hal yang diharamkan agama. Jujur, aku yakin ngomongnya di antara generasi Z yang sekarang ini, wah itu tidak berhati-hati, berbahaya kan untuk kalian. Apa? Contohnya ada satu, gara-gara seorang pemuda mencintai seorang gadis. Nah, Anda ini dalam pandangan sudut pandang agama, Anda itu juga bagian dari dunia ini. Sing kalau masuk dunia ini dari kata dasar dani'ah, rendah, ingat ya. Kowe ojo salah paham menuju dunia, ojo dunia mau enak iki kamu. Kalian harus paham itu ya. Yang dani'ah. Nanti kalau yang enggak dani'ah, yang berpotensi malah membuat kamu itu menjadi lebih dekat dengan Allah, itu bukan dunia lagi nanti. Sing bener-bener rendahan. Bener-bener bondo sing mung mligi kok pangan, tidak ada upaya bagaimana nanti wis kok pangan tapi barang mangan di tenaga malah berbuat jahat. Dan pakai pakaian bukannya untuk menutup aurat, malah justru untuk melihatkan body tubuhmu. Itu namanya jumlah beda nanti dengan misalkan ada orang ya orang-orang yang bisa sing terpencil di sana itu orang-orangnya belum paham betul dengan agama ini. Akhirnya dia ingin bekerja keras, mati-matian banting tulang goleki bondo dunya ya. Tapi dia punya keinginan golek bondo wis akeh, aku tak magang lurah, aku tak sogoane ben aku dadi. Sebab golek sampai aku gak dadi, lah aku dadi ya, golek aku dadi. Wis arep tak kelola dengan baik, orang-orangnya akan aku arahkan untuk bisa lebih cinta dengan Allah. Wis tak belajar ngaji sak kursi. Wah, saya akan bikin aturan ini. Padahal pemimpin. Nanti mulai
kemudian bodoh sing tujuannya do kekuasaan ini akan kita pakai untuk mengelola masyarakat untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Harta yang digunakan untuk ini bukanlah harta yang dimaksud dunia. Jadi nanti dunia yang dimaksud di sini ada dua status gitu ya. Jadi dia memiliki dua privasi dalam hal ini. Pertama, dunia yang murni memang rendah. Terus yang kedua, dunia yang bisa mengantarkan kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Artinya dunia berstatus mazra'atul akhirah, lahan atau ladangnya untuk bisa beramal demi kebaikan akhirat. Nah, untuk yang model kedua ini nanti oleh Allah tidak dikritik, bisa saja yang dikritik Allah itu maksudnya adalah harta dunia yang sama sekali tidak membawamu untuk mendekat kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran pernah dikatakan bahwa Allah itu sesaat telah menciptakan bumi dan isinya ini sama sekali tidak pernah menengoknya lagi. Tidak dikubis bahkan bisa ketika sudah jadi. Yang dimaksud di sini adalah harta yang sama sekali tidak bisa mendorong hambanya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu benar dikritik betul. Itu jadi kalau seperti sih ini kelompok model dunia yang berstatus mazra'atul akhirah, ladang kita untuk mendapat kebaikan di akhirat itu beda. Kalau itu nanti masuk di jumlatil bukan dunia lagi, tapi termasuk harta akhirat nanti. Kalau ini boleh berdunia terus di masjid. Potensinya lah yang jadi mau yang berbicara tadi. Saya kok kowe bangun masjid apa cukup mau kalau toilet piting tidak butuh dana, kan butuh dana kan? Dan dana yang kita pakai itu dari mana? Dari dunia kan? Tapi gara-gara kita pakai untuk membentuk masjid, akhirnya masjid dijadikan tempat dakwah, orang-orang kemudian banyak yang kumpul di situ, sholat bisa tertib berjamaah, menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Itu berarti membawa kebahagiaan di akhirat. Itu namanya bukan dunia lagi. Dan itu ya, nanti boleh tahu pernah nggak kamu melihat mendengar dunia itu laksana bangkai yang diperebutkan oleh anjing-anjingnya dunia. Orang yang mengejar dunia maka dia harus berani untuk bertengkar dengan anjing-anjing dunia. Dia menyifati dunia ini tahu banyak bangkai, tahu banyak seperti anjing. Siapapun yang berusaha berebut dengan dunia sama saja kalian berebut dengan anjing-anjing yang kelaparan. Pernah ketemu no? Nah itu yang dimaksud tadi dunia yang murni, hanya dunia itu bukan dunia yang kemudian kita arahkan untuk kebaikan akhirat, bukan. Kowe boleh bodoh dunia, tujuanmu kepengen iso budal haji. Itu. Itu yang pertama. Jadi yang dimaksud hubud dunia ini ya, gelap hati kalian karena dari unsur cinta duniawi ini tuh kamu nanti akan menjadi gelap betul hati. Kalau hatimu sudah gelap, kalian tidak bisa lagi membedakan awal-awalnya karena masih cintanya masih dikit-dikit gitu. Ya, sesuatu sing ini rata jelas, orang jelas tulisannya halal atau haram, dia berani melakukan. Terus masuk lagi ketika sudah ada kode dilarang mendekati area ini akan berbahaya, makruhan. Kowe malah nyumun
cedek melangi cangin kering jero. Akhirnya besok kok ini jero, wah asik gitu. Padahal di sana ditulis plat merah, dilarang masuk. Warning pokoknya, bahaya betul. Malah semakin penasaran, masuk aja. Misalnya ada seorang pemuda yang mencintai seorang gadis awal-awalnya itu kan boleh-boleh saja kan sebenarnya anak lebih, tapi pendekatan yang sering dilakukan oleh anak-anak muda sekarang itu sebenarnya nggak bisa ditolerir secara hukum syar'i ya. Hukum syar'i tetap satu. Ya, saya katakan pada kalian semua agar kalian itu bisa memahami. Bukan berarti kalau kalian mengatakan bahwa agama Islam itu sangat arogan dan sebagainya, silakan kalau mengatakan seperti itu. Kalau kalian nanti bisa diberi Al-Quran itu porno. Ya betul, di sana betul ya ada. Misalnya begini, misalnya bukan lalu panas itu, istrimu seperti sawahmu. Kalau kamu ingin mendatangi mengolah sawahmu, silakan bebas sesuai dengan kehendak kalian. Dua sampai waktu itu dia anggap jenis sawah, coba apa? Anas itu kapanpun kalian ingin menggauli mereka ada di semuanya dulu. Cuma kan bahasanya saja diolah dengan bahasa yang agak halus. Sebenarnya bukan, betul, ya. Ya benar, dari kata-kata itu tidak salah itu. Orang-orang saja yang melewatkan. Apa dikira Al-Quran dan berani mau seperti itu? Nah itu bukan manusia. Mana mungkin tidak bisa disebutkan langsung. Meskipun itu nampak juara, tapi pasti akan disebutkan. Berapa kali dalam Al-Quran menyebut farji dan farji dalam surat An-Nisa. Dia berarti artinya bahasa Jawa punya apa dah? Punya apa? Apa ini? Banyak sekali lubang. Lubang macam-macam. Ada yang lubang telinga, lubang hidung. Lubang apa yang maksud ini? Itu lah. Langsung disebutkan, iya kan? Tidak apa-apa. Baik. Yang namanya pacaran tidak bisa ditolerir. Sehingga aku mengambil berpandangan dengan pacaran yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang itu tidak bisa. Nah, yang diperbolehkan itu yang diperbolehkan itu adalah orang yang ketika PDKT dalam seorang perempuan ini sudah ada niatan untuk dinikahi. Lekwe itu dicoba pak sama orang isuk jujur lambung mama. Pokoknya itu sesuatu ini jalan duduk. Sehingga aku boleh cewek tau. Ayo kiri bisa apa-apa sudah sampai enak ya terus di. Kalau senang itu dia kowe. Sing iki aman naik. Sing dipilih. Saya gede saya berdeden. Sebenarnya kalian tahu bahwa yang jadi korban nanti kamu. Tapi apa? Islam sudah mengatakan jauh sih. Dari dulu sudah mengatakan bahwa pacaran itu diharamkan. Dan kemana sih cewek-cewek punya inisiatif? Aneh nggak? Sebenarnya kalau kalian sadar betul bahwa itu akan kalian lah yang akan menjerit. Kenapa malah kalian yang menantang laki-laki untuk bisa mendekati kamu gara-gara gue dikai keindahan? Ini makanya keindahan itu adalah salah satu dari dunia. Kenapa harta benda itu menjadi dunia? Karena dia bisa memikat siapapun yang melihatnya, termasuk kecantikan, ketampanan seseorang. Nah, cuma kalau ketampanan seorang laki-laki itu fitnahnya tidak dia amat seperti perempuan, sehingga tidak sampai diwajibkan untuk menutup aurat. Nah, kamu wajib kan untuk aurat dia. Kamu pernah nggak berpikir ketampanan Nabi Yusuf itu indah nggak? Keindahan. Dan ketika Nabi Yusuf hanya lewat saja, itu menyebabkan
urusan cewek, baik itu yang masih gadis atau yang sudah mak-mak, hanya melihat sebentar saja mereka ini sudah terfitnah mengupas apel. Begitu melihat ketampanan seorang laki-laki, tidak sadar bahwa yang dikupas adalah kedua tangannya. Baru tersadar, baru terasa pedih dan sakitnya ketika Nabi Yusuf ini sudah tertutupi oleh penghalang. Karena bukan liwat kok. Ini paling tinggi dengan nyari tadi orang itu ada bono kan ya. Lalu Nabi Yusuf nggak liwat Ustaz. Bono ya orang kuni. Perhatian, perhatian. Nabi Yusuf akan lewat. Kurang ono. Kau nak menue di kabari di seda. Orang-orang jebus mana? Kurang ono. Orang jebus sih sekali semua roh. Pelak motornya cara yang mencolot terlalu. Kayak salah pas padah ini. Kalau didulet mulai tidak krosok. Kalau apakah itu bukan fitnah loh? Fitnah kan? Yang terkena siapa loh? Kalian bilang semua kan? Ketampanan pun juga bagian dari dunia. Cuma nggak se-ekstrim seperti kalau keindahan itu menempel pada dirimu. Ya. Makanya Nabi Yusuf tidak disuruh untuk berhijab. Ingat? Yang disuruh berhijab adalah kamu. Orang setan ini bujuk lewat penganang jalan. Penganang ini ada 200 menit itu selasa 3 gue orang mereka sendiri. Percaya nggak? Percaya nggak? Dan penganang ini menjadi, wah mau modelnya kayak kuntil bapak loh. Iya. Kita kuntil anak ya, bro gimana pada kuntil bocah. Iya sih bocah sih SMP. Jadi kuntil bocah ya beliau. Kuntil anak sih kan, kuntil bocah ini demen juga. Berarti kan seperti ini. Kan? Makanya terus kemudian kalian setiap keindahan pasti akan membuat fitnah dalam ini. Makanya kecantikan itu sebuah alat yang dipakai oleh iblis untuk kita ini sebagai senjata yang ampuh untuk mengalahkan perontokan iman-iman laki-laki. Dan boleh kali iblis kan itu udah. Jadi apalagi yang merasa punya wajah yang cantik, wah dengan PG-nya melakukan belajar, udah neng omah, kenapa? Terus nanti ruko, pin, keterawan jadi istiqomah, mambari makan ini, coba. Apakah apa yang kamu lakukan itu tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain? Bisa tak ceritani. Ada kasus pernah di daerah Ugalan itu ya, di Kecamatan Ugalan pernah terjadi. Biasanya cewek awak ini gitu. Ibu kan sergap raweh. Jadi awal terus dia ini kita tidak ada yang namanya pasukan. Jadi apa amit komputer ini sampai ini dulu. Neng orang jadi jadi pasukan ini sampingnya loh, di jamaah anak tuh sisi jamaah putih itu kan pandas yang ngarep itu untuk dan ya ini kan los ini loh. Nah ketika sholat taraweh si gadis ini mengerti bahwa shot terbaik bagi perempuan di tempat yang seperti itu di belakang laki-laki shot itu. Nah itu yang paling belakang itu yang terbaik. Tapi tahu putih kan? Jadi saya balik ke tempat ini dulu ya, tempat ini misalkan saya yang menjadi imamnya, terus ada jamaah laki-laki, maka saya ada di sini, jamaah laki-laki ada di belakang di tempat, dan mulai yang paling pojok sing bagian utara sing mepet kalau tembok, sing bagian mepet kalau tembok itu yang terbaik, sope itu. Nah ini si cewek ini juga mengerti seperti itu, jadi teko itu orang boleh mendengar enggak, boleh menunggu dia kayak kuat dan pojokan istiqomah kan.
Iya menunggu, ane apa mukenane itu mukenane pink, pokoknya saya gaya-gaya keren yang sering dipakai oleh anak-anak muda, keren ya. Terus akhirnya nek pai cuy penasaran iki sapa ya. Nek biasanya lek aku ora pink yo, putih yo, mungkin putih ndak pink menyolok sekali. Akhirnya dipantau ketika datang itu siapa ya dari kejauhan dipantau. Wah, kita senang, cantik lagi. Ketika pakai mukena yang pink begitu, wah tampak indah sekali, menggoda sekali. Dia tidak sadar, si gadis ini tidak sadar kalau ada laki-laki yang mulai tertarik dengan dia. Sehingga dari awal dia melakukan tarawih itu dia selalu memperhatikan. Berkali-kali dia tuh berakting budune hanya ingin melihat si pink ini. Tapi dia tidak tahu si pink ini kalau sedang dipantau seseorang. Bisa singkat cerita dah, jadi si pink itu ada, maka si pai itu pasti hadir. Suatu saat dia itu bikin taktik siasat jitu. Dia ingin menggunakan kesempatan ini, kan semakin lama dia tidak semakin mampu untuk menahan, malah ingin melepaskan sepenuhnya. Akhirnya bikinlah siasat. Pas sholat isya, ada sholat tarawih. Jadi sengaja untuk ke belakang itu ada wudhu. Terus didelok ada yang pink juga, bangga dia. Akhirnya hasrat ini sudah tidak bisa tertahankan. Seluruh waktunya, kan pas lagi sholat toh, masuk turun kabeh. Dan si Paijo dari arah belakangnya, terus diputarlah dia, langsung tipis sejadi-jadinya. Tidak tahunya adalah bau susur. Minang. Berarti si Minang biasanya apa? Mbah-mbah toh? Tertipu dia. Akhirnya kan yang bumbu kok si baik. Astagfirullahaladzim, mbah-mbah wis bau tanah kan itu ambung iki piye lho. Kau apik jamaah itu kocak-kacik ya, dari Bapak Ijon. Tadi yang baiknya bengok-bengok, iki lho sapa lho. Dilarang mbah mau cak, iki bentuk iki yo tetep apa cak? Langsing ngono bae ya. Langsing ke ukuran badan iki kira lebih padha muwi. Dilarang aku iku bae iki ya dikai duwe kenayan iki. Kowe iki bae ngene iki butune. Nggih kunae. Dan Paijo gak ngerti datar goblok. Lek wong wedok kan duwe masa liburan. Lek masa liburan kan gak iso sholat tarawih. Ndak ngerti Paijo si goblok. Akhirnya begitu tahu ada pinggan kesempatan begitu dieksekusi, tahu-tahunya adalah mabuk bako. Gue termasuk untungnya si gadis mau ya jadi aman loh. Tapi kenapa Pak itu sampai terhipnotis seperti ini? Gara-gara apa dulu? Yuk ini gadis tadi loh ya. Dan ini jadi fitnah. Coba. Tadi contohnya mau bocah mendekati seorang gadis. Asal mulanya memang kamu suwi berani untuk mencium. Padahal itu jelas-jelas haram. Itu yang seperti itu. Lama-lama dia berani untuk melakukan perzinahan. Ya, coba. Alasannya mungkin suka sama suka. Kok sing bodoh awakmu dulu. Makanya dari gadis sekarang itu jangan kegatelan, harus jaga betul. Kamu itu tempatnya beda, jangan sampai keindahanmu ini kalian rusak sendiri sebelum waktunya. Kalian itu berhubungan loh,
Di luaran banyak kumbang-kumbang jalan, banyak yang namanya itu loh Cak, bangsane tawon-tawon, mulai dari tawon yang paling kecil sampai tawon yang ukurannya gajah. Coba ketika tahu ada kumbang yang sedang mekar, apa yang dilakukan kumbang-kumbang ini, tawon-tawon ini, bahkan termasuk yo kupu-kupu berapa apa dah sih digolek itu? Apa sih digolek itu? Sari madunya kan? Paham kalian? Laki-laki ketika menyentuhmu apa tuh yang dicari itu? Ya madunya, ketika madunya ada dibuang begitu saja, capakan begitu saja. Kamu mau seperti itu? Kok bodoh sekali kalian? Kamu itu dikatakan bunga terindah, itu bukan bunga sungguhan. Kalau bunga sungguhan itu ya dia rela seperti itu. Tapi kalian bukan untuk itu. Jaga bunga kalian tetap mekar, dan pada saatnya nanti untuk bisa dihisap madunya itu di saat yang sudah diperbolehkan agama. Ojo obral pembangunan sitok hidup boleh sekali sentek pembangun wis bosok. Gimana? Siapa yang dirugikan? Kamu kalau ngangat ketampanan, wah di skincare terus juga ibadah tampan. Dia mau berbuat zina sampai berapa kali pun tidak akan nampak. Kamu sekali saja sudah nampak malah, apalagi sampai 7 kali malah bongsor. Ibarat pelembungan, pasti pelembungan sepisan, mulai bentuknya tidak akan sama dengan aslinya. Apalagi sudah bolak-balik di kembang terpiskan sampai 19 kali. Beliau encah, weh, orang di pelembungan wes kita mekar. Iya benar. Aku ngomong ini orang kemudahan kamu enggak bu. Supaya aku kita, kau ingin tenanan bahwa dalam hal ini yang sangat dirugikan itu adalah kalian. Makanya dalam satu sisi, ya dalam tanda petik, setiap ada perkosaan yang dituduh sebagai pelecehan seksual, contoh wong lanang wong wedok, yang tertuduh melakukan pelecehan seksual wong lanang wong wedok, wong lanang. Kamu bisa nggak menerima kata-kata ini sebenarnya? Ya. Adakah laki-laki yang diperkosa oleh sekelompok emak-emak nakal? Itu fakta dulu ya. Berarti tante-tante bilang, tante-tante yang kesepian, yang nyata-nyata dia sudah berkarir, tapi dalam hubungan asmara dia sangat kehausan. Akhirnya dia bikin yang namanya konsep arisan, dan modelannya adalah gigolo. Nanti gigolo, laki-laki yang nanti disiapkan soko si model, laki-laki nanti harus meladeni si tante yang sedang model. Jadi semua ini gigolo itu berkaro LC laki-laki, LC perempuan, laki-laki, LC. Ada nggak seperti ini? Pernahkah kalian mendengar laki-laki malah dibantai, dicincang-cincang oleh seorang gadis? Lalu, apakah ini kekerasan munculnya dari perempuan atau dari laki-laki? Korbannya siapa? Laki-laki. Lalu kenapa tidak ditutup dengan pelecehan seksual atau pelecehan penangkalan? Enggak kan? Makanya kadang-kadang perlindungan ibu dan anak ini ibu juga, ya. Ketika ada laki-laki yang dibantai oleh sekelompok gadis-gadis, nggak ada yang dilindungi. Kamu pernah dengar nggak? Dulu salah satu nabi dari kalangan Bani Israil namanya Nabi Daniel, ya. Nabi Daniel dan apa ya? Nasibnya dan benar-benar apes. Memang oleh Allah Nabi Daniel itu memang diciptakan salah satu nabi yang meninggalnya tragis sekali itu. Meninggalnya itu apa? Dimutilasi emak-emak. Seorang nabi loh. Dia tidak suka dengan dakwahnya Nabi Daniel. Emak-emak itu merasa terpojok. Akhirnya dia punya siasat, taktik. Dia memperlihatkan bahwa dia mengundang Nabi Daniel ini ya
kelihatan baik-baik saja. Lalu begitu Nabi Daniel datang di acara itu, akhirnya sekelompok emak-emak langsung menangkapnya dan seketika dimutilasi, dicincang-cincang sampai menjadi bergetar-getar, tidak tersisa sama sekali. Akhirnya Allah murka dengan perbuatan si emak-emak ini. Siapapun yang ikut andil dalam mencincang ini akan mati dalam waktu tidak lebih dari 3 hari. Matilah semua. Nabi saya juga begitu kan? Coba dulu. Jadi dulu sudah ada percontohan bahwa ada seorang laki-laki yang dibantai ramai-ramai perempuan, tapi kenapa sekarang yang dilindungi anak perempuan saja sejak ada pelecehan seksual yang disalahkan laki-laki? Bukan saya mendukung laki-laki itu, tidak dulu. Yang fair dong. Sampai terjadi perzinahan seperti itu. Mana mungkin kalau memang tidak mau seperti apa yang dialami oleh Nabi Yusuf. Masih ingat kalian? Ya. Dulu ketika Nabi Yusuf melihat Zulaikha, Nabi Yusuf itu juga tertarik dulu. Coba kira tidak tertarik. Nabi Yusuf itu ya orang normal dulu. Nabi Yusuf tampan. Ketika melihat gadis yang cantik, wajar terjadi oleh tertarik. Dan sampai Nabi Yusuf tidak tertarik, berarti Nabi Yusuf tidak benar mentalnya. Ya orang normal loh. Berarti nalika disekap dengan Zulaikha dalam kamarnya terkunci rapat, Nabi Yusuf berhadapan langsung seperti itu, dia itu juga tertarik, dia dalam hatinya juga ingin, oke? Ya, normal kan? Tapi Nabi Yakub tidak terima anaknya yang bersikap seperti ini. Begitu sejak Nabi Yusuf ikut dibuang dulu-dulu, di antaranya kan siapa sih? Yahudo dan kawan-kawan termasuk adiknya saya tidak kenal, tapi kan dia diancam sing gede, akhirnya kalau Bunyamin ya tidak bisa berkutik. Padahal dia kan saudara adiknya Nabi Yusuf dari ibu dan bapaknya sama. Ya ini kan Yahudo itu dari ibu yang berbeda, bapaknya sama. Itu Nabi Yakub katanya bersumpah pada Allah, daripada saya ini, kita tahu kalau itu ditipu oleh anak-anaknya, maka lebih baik hilangkan kemampuan ya, pokoknya penggawe butakan saja aku, daripada aku melihat anak-anakku seperti ini, aku selalu tersakiti. Butakan saja wahai Tuhan, makanya dibutakan betul kan? Dia nggak bisa melihat apa-apa sampai, tapi dia yakin suatu saat pasti saya akan bisa menemukan Yusuf ini tidak lama. Yusuf itu sementara ini, daripada aku tidak harus Yusuf begini karena dibutakan saja. Nah itu ya, ternyata Nabi Yusuf itu diperdagangkan. Nanti ada perdagangan orang waktu itu dan siapapun yang ditemukan pasti akan jadi barang dagangan. Kalau tidak karena barangnya api, bagus bisa. Tapi kisah apa dulure enek kono gitu ya. Itu awal mulane awal mulane dia merasa tidak suka dengan perilaku orang tua yang membeda-bedakan terhadap anak. Ya, jadi kalau Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub begitu kelihatan betul kalau dia itu sayangnya tidak sama dengan yang lain, sehingga yang tua-tua itu kan marah. Sampai akhirnya dia merencanakan sesuatu yang buruk, bagaimana caranya untuk menyisihkan, untuk membuang atau bahkan membunuh Yusuf itu. Direncanakanlah itu. Tapi itu ya sak jahat-jahate uang, si enek darah seorang nabi pasti juga akan terjadi. Akhirnya tenang. Yahudo menyarankan untuk dimatikan saja, tapi ada di antara saudaranya itu yang punya kan Bang Yahudo saja awake mateni Yusuf di terlalu kejam. Apa-apa Yusuf ya adik wis rasa dipateni. Engko Yusuf iki diceblok ning sumur. Diceblok sumur ora sumur sing beban nih, ora sumur, sumur sing iki bolak-balik diliwati wong. Golek banyu lho. Nah, engko Yusuf diceblok kene iki. Posisinya orang diikat lho. Lek ngomong nih Yusuf ya. Yusuf, iki nek ono anak macan sing bual ya. Turu
tulung sama semangat karo kakak-kakak ya. Kowe tak jeni gini dhisik sementara tak jeni gini iki supaya ben aman. Ngono ta? Oh, nggih Kang. Nggih. Benyamin kan yo aku melu Mas. Ora usah nek awakmu kok isih diinter matane. Arep boleh kan yo. Mosok kok pacaran nginter masalah siji tok ae. Dari ane kepada siapa jadi Benyamin dia orang kecil mati Nabi Yusuf. Dah tidak apa-apa le, kowe kok kalau kode yang ada mungkin tidak apa-apa aman kowe. Dan Yusuf kan sudah sedang Yusuf di kayak gini aja gimana ya? Dicemplungnya sebentar gini deh ya, iya boleh orang tak parani. Gua harus masuk rumah politik, ini gunain ada. Oh iya, ada perusahaan kan banyak sekali jadi kan ini. Dan ini kan ngerti. Loh, dia tahu kan, dia mau masuk sini. Kok dari mana kok dicukur deh? Langsung dah diintimidasi. Oke. Masih kan nyomot itu tadi. Oh, di telepon. Pengen tidur. Nabi aku kenapa mengistimewakan Nabi Yusuf? Karena Nabi aku pernah cerita kepada bapaknya kalau dia bermimpi ketemu dengan 9 bintang atau 9 semuanya tunduk kepada Nabi Yusuf. Akhirnya dari mimpi ini terus Nabi Yakub memilih impenmu coba ceritanya yang dulu ya cukup nih bapak air. Dia tahu bahwa Yusuf inilah yang dipilih oleh Allah akan menjadi penerus Nabi Yakub sebagai nabi. Oleh karena itu sejak saat itu Nabi Yakub disuruh oleh Allah untuk menjaga Nabi Yusuf ini sebaik-baiknya. Makanya tidak salah kan ketika dia melebihkan dengan yang lain. Dari awal ketika Yusuf di pengemeru Yusuf nyerah gelem. Sementara orang tuanya juga tahu jangan-jangan nanti pasti ada kelihatan ketika melihat kode-kode dia tidak menerima mulai ada pembangkangan dia sejak itu. Kenapa jadi terus juga itu sama di bawah Nabi Yakub itu kan dalam kondisi buta. Ketika Nabi Yusuf itu terfitnah dengan cara seperti ini, Nabi Yakub itu Gusti Allah diparingi pandangan mata batin. Dia tahu persis bahwa anaknya ini sedang dalam masalah. Akhirnya Nabi Yakub lah jarak jauh mengayunkan tangannya dengan keras. Yang terkena siapa dulu? Nabi Yusuf yang ada di pojokan ini dia. Yang pilih serai sopo. Kayak sing ini sopo ndok apa orang Nabi Yusuf terus masih di pojok ini kene jual kopi ya. Dan ayo sopo dari sing nakal iki? Cewek kasih ayo kowe kudu manut. Dulu ini sudah ada karakter wanita yang seperti ini loh, gara-gara kok terpancing ketampanan Nabi Yusuf. Maka dia tertarik loh, ya ayu. Nabi Yakub gak terima loh. Anak Nabi tahu aku yang ini dia keluar cari baterai Nabi Yusuf langsung ke kekean muter. Jadi muter ini 180 derajat. Senasabnya berhadapan langsung muter balik malah benerin Nabi Yusuf jadi bunyi. Itu di luar kesadaran Nabi Yusuf. Dalam batinnya Nabi Yusuf juga tertarik. Akhirnya oke. Tidak tahunya kemudian terjadilah seperti ini. Nabi Yusuf akhirnya hatinya bergetar betul, merasa bahwa ditempelin oleh orang tuanya karena salah jalur. Akhirnya dari situlah Nabi Yusuf terus menahan diri, tidak mengikuti. Udah balik lagi. Nenek kok itu, kayak mancing-mancing harta timur tanah. Apa yang dilakukan perempuan ini? Apa pandangan itu kambing dong? Ayo, nyawa. Apakah dia hanya diam saja? Atau terus dia melakukan tarian-tarian erotis?
apapun pasti akan dilakukan demi bisa meluluhkan hatinya Nabi Yusuf. Berarti tak siapa sebenarnya di sini, tapi Nabi tetap dilindungi oleh Allah ya. Akhirnya Zulaikha ini datang marah-marah, kesukaan PDW. Dia ya sing bunyi dia di hadapan beliau, iya dan raiso, iya ya. Terus dua puluh terus bunga, nonton, udah, tolong, ya. Aku diperkosa Yusuf, dan udah, dia kan tak ada di kerajaan itu. Lalu apa yang terjadi Pak? Setelah itu, jadi ya istri pejabat tuh, pasti diberi dukungan kan? Tidak mungkin itu pejabat dipenjarakan. Dia yang notabene budak yang jaga budak tadi Yusuf ini yang pasti dipenjarakan. Wajar itu. Akhirnya tetap dipenjarakan. Padahal dalam persidangan ini sudah banyak saksi-saksi yang mengatakan secara logika saja, andaikan Yusuf itu yang salah, seharusnya yang sobek-sobek itu bukan bagian belakang, yang sobek bagian depan. Ini semua pakaian yang sobek di bagian punggung, itu pasti yang menolak. Apa mungkin kan? Kok di neraka terus sesuai bagian punggung tidak mungkin dia wis ketel. Dari sih, karena kan baru dicakari kan, logika masuk akal betul. Bahkan anak kecil saja itu yang salah itu ya bukan Yusuf. Sampai pakarnya saja ini mengatakan tapi tetap Rono kongkaro hakim istri pejabat tetap dilindungi privasinya, nggak bisa disalahkan. Jadi ini bodoh pemerintah tuh ini bisa nih, banyak besar ibu bisa juga. Nah itu kan kenapa gara-gara dia senang masalah ketampanan kecantikan akhirnya dia hatinya menjadi buta. Terus lampu penerangnya apa dong? Sampai-sampai lampu penerangnya itu asyirat lah at-taqwa. Kowe kudu rasa di karo Gusti Allah. Nek kowe ndak duwe rasa di karo Gusti Allah, maka rasa cinta duniamu akan terus menjadi semakin ke dalam semakin jatuhlah kalian. Semakin kalian mencintai dunia, semakin jauhlah kalian dengan Tuhan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa hubungannya Rasul kulli fatihah. Rasa cinta dunia, termasuk dunia mau, kata-kata dunia mau, itu adalah pusat atau indukan setiap kesalahan. Orang akan cenderung salah karena didorong oleh rasa cintanya pada dunia ini. Nek kowe suratnya cenderung nyata. Itu yang pertama ya. Oh, takwa sebagai lampu penerang kita ini. Takwa itu adalah menjaga proses penjagaan diri kita ini dengan cara bagaimana kita taat kepada Allah. Bagaimana kita berupaya untuk menjaga dengan ketaatan kita kepada Allah terjaga dari siksaan Gusti Allah. Itu jenis takwa. Dan ini oke, takwa ya intiqalul ma'murot, melakukan semua yang diperintahkan, wajibina gunawahi, dan meninggalkan semua yang dilarang. Oleh karena apa? Ilmu tauhid kan mundur. Tapi takwa maksudnya adalah kemampuan kita untuk menjaga diri dengan ketakwaan kita kepada Allah dari murka Allah, dari hukuman Allah, dari siksaan Allah. Itu
ketika tahu bahwa itu adalah berpotensi kalian akan dihukum Allah, kamu tidak berani melakukan. Ini namanya kubur dunia akan terkikis nanti. Oh, yang kedua, wadan budul matun. Dosa itu penyebab kegelapan dalam kehidupan kita. Lalu lampu penerang yang mampu bisa membuat dosa itu menjadi kelihatan bersih lagi adalah taubat. Semakin banyak kita melakukan dosa, itu semakin banyak noda hitam yang ada dalam diri kita loh. Kalau kalian ingin mencabut noda ini, caranya bagaimana? Taubati itu semua. Ada hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan begitu. Innal abda tidak apa di atas. Tuktabu fi qalbi nukta sauda. Faidah wa nazakun bertafar wa taba sokula. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa ala qalbi. Ini tak terjemah itu. Seorang hamba ketika dia itu melakukan satu kesalahan saja, maka dalam hatinya oleh Allah akan dimunculkan noda hitam dalam hatinya. Ketika noda hitam itu ingin dicabut oleh seorang hamba ini, dengan bagaimana? Dengan memohon ampun kepada Allah. Tobat. Maka noda hitam ini akan menjadi terang lagi, akan menjadi bersih lagi. Noda hitam akan hilang, hanya kembali bersih. Makanya setiap besok kalau ingin bersinar lagi, tobat. Kita ini dulu, nggak mungkin dulu kalau kita ini semuanya mau bisa terbebas dari berbuat dosa, itu nggak mungkin ya dulu. Awal diwi kamu sifat kamu itu doif dulu, tidak punya daya dan kemampuan untuk menghindar dari maksiat, tidak ada kemampuan dan daya untuk berbuat kebaikan kalau tidak dikasih oleh Gusti Allah. Makanya kita nggak bisa memilih diri kita sendiri secara penuh, ya hanya sebatas kemampuan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Makanya ketika kalian itu melakukan dosa, Allah tidak murka. Kamu diberi kesempatan untuk ayo ketika kamu berdosa, tobatlah, minta ampunlah kalian kepadaku, akan aku bersihkanlah di hatimu. Dan oleh Nabi besok tumpah dan nodanya, wah dan noda bandel. Gara-gara kok janji tas kaki itu seorang ya ada rantang kok tumbang, kalau kok nih memetel lah. Contoh wajiban awal diri sebelum ini sekali awal diri lakoni dosa kok bisa dari pengiran dan cepat-cepat maca istighfar. Orang hidup apa istighfar mung ditopo karo pengiran, sing penting istighfar ya lho. Paham ya? Aja pisan-pisan gara-gara itu diomongi seorang ustaz kalau model itu bagus seperti itu tidak akan bisa diterima oleh Allah dan terus putus. Karena tidak usah tobat. Wah, itu ustaz geblek itu. Ustaz yang bodoh seperti itu. Perlu ditobat ya ustaz menjadi ini gitu. Kita tidak boleh mengintimidasi hamba Allah terus membuat mereka ini menjadi putus asa dari ampunan Allah. Gusti Allah lebih bersifat ghafur, banyak ampunannya.
Allah pun banyak menerima tobatnya. Dan kowe jadi ustaz lek muni sampai naik ini. Apa rumah sang Gusti demen? Malah ngel-ngel malaikat gitu. Jangan seperti itu. Kamu tidak perlu sepanen apakah tobatku diterima atau tidak. Bukan urusannya pakai